Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat. Tuba liman talabaha kama kadat. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Mahasiswa Wahidiyah dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan, masih diberi kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah yang penuh kemuliaan ini, yakni bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, di dalam ajaran Islam ada 3 kata artinya kemuliaan diri. Kemuliaan diri adalah dengan menjaga keagungan, kehormatan dirinya dengan merasa betapa mulianya Islam bagi kehidupannya. Yang kedua yaitu muru'ah, menjaga kehormatan diri, menjaga tingkah laku, mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi segenap akhlak buruk, menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadiannya. Yang ketiga, iffah, menahan diri. Bukan hanya menahan diri dari makanan dan minuman saat bulan puasa ya, tetapi ketika kita mampu mengendalikan syahwat dengan akal sehat kita, menahan diri dari dorongan hawa nafsu, perbuatan maksiat, perilaku yang buruk, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah kemudian diperjelas lagi dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ya ma'syarus syababi man istata'a ba'ata falyatawazzat fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah kalian menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya, melemahkan syahwatnya. Hadirin hadirat, pada diri manusia merupakan sifat potensial yang harus dididik sedemikian rupa sehingga bisa menjadi banteng dalam menjaga kemuliaan eksistensi dirinya. Iffah tidak bisa diraih
dengan mempelajari teori saja. Ifah hanya bisa diraih dengan pendidikan jiwa, pendidikan batiniah, melalui amal-amal yang dikerjakan. Ifah merupakan akhlak paling tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat ifah yang menahan diri, disinilah akan lahir akhlak-akhlak mulia. Qanaah, adil, jujur, santun, dan perilaku terpuji lainnya. Ketika sifat ifah ini sudah hilang dari dalam diri seseorang, maka akan membawa pengaruh negatif dalam dirinya. Dikhawatirkan akal sehatnya akan tertutup oleh nafsu syahwatnya, karena sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Nah, bagaimana cara menanamkan sifat ifah dalam diri seseorang? Yang pertama, membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah. Ini merupakan asas paling fundamental dalam kehidupan. Orang yang membekali dirinya dengan takwa akan selalu berhati-hati dalam setiap langkahnya, sehingga dia aman dan terhindar dari duri syahwat dan ranjau-ranjau maksiat. Yang kedua, mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memperbanyak doa dengan membaca sholawat. Alhamdulillah, kita mengenal sholawat, yakni sholawat wahidiyah. Jadi kita harus mempunyai pondasi atau pegangan untuk diri kita dalam setiap langkah dan tindakan yang kita ambil dalam setiap perbuatan. Saudara-saudaraku, persaingan hidup yang semakin tinggi dan keras banyak memunculkan perilaku umat manusia yang melanggar batasan syariat. Tetapi anehnya, perbuatan tersebut semakin banyak dilakukan, termasuk maraknya perilaku kaum lelaki dan wanita, yang karena hanya demi menginginkan enaknya hidup, mereka rela melakukan perbuatan yang menghilangkan kemuliaan mereka dengan mengorbankan kehormatan dirinya. Oleh sebab itu, mari kita pelihara diri kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, dengan menjaga diri kita, agar kita terhindar dari sifat-sifat yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Amin. Mari, hidup cuma sekali. Jangan sampai engkau menyesali di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang oleh Rasulullah SAW diberi syafaat dan tarbiyah, khususnya meningkatnya diri kita di dalam soal agama, soal dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min fi hadha zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.